Nih sekarang ini lewat sini, karena itu tuh tadinya taman kosong, cuman sekarang dibikin dapur outdoor gitu. Kalau misal kita minum, itu tuh aromanya tuh bisa diterima sama hidung kita tuh jauh lebih strong. Tada! Jadi ini dia si area kitchen barunya. Setelah ini juga bocoran sedikit akan ada giveaway-nya. Oke, kalau mau di sini Andu say hi dulu. Hai, hai. Lagi pada ngapain? Lagi cooking. Oh, lagi cooking. Sekarang ya juga ya, dan komennya. Ini mau kedekat. No, it's dangerous. Bahaya. Ini pisau beneran, bukan pisaunya Andu. Ini pisaunya Mama. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Nah, ini nggak seperti biasanya, aku nggak akan masak-masak, tapi hari ini kita akan kitchen tour. Nah, jadi dari beberapa waktu yang lalu tuh aku sering lihat komen dan juga DM Instagram yang request kitchen tour. Dan aku sempetin bikin kali ini karena bentar lagi juga aku akan pindah dari kitchen ini untuk syutingnya. Tapi kalau sehari-hari sini nggak akan dibongkar juga. Pindah ke kitchen baru. Jadi sebelum pindah ini aku akan kitchen tour dulu studio masakku yang lama sebelum nanti kita kitchen tour ke studio yang baru. Nah, jadi kita mulai dari sini dulu. Ini tuh area yang selalu aku pakai gitu, yang di tiap video kalian lihat. Tentunya di area sini ini ada kompor, cutting board, alat-alat masak dan juga pisau-pisauan gitu. Nah, itu yang essential kalau misal kalian mau masak harus ada itu. Dan selain itu ada juga kompor di sini. Ini juga kompor. Nah, biasa kalau misalnya kayak ngerebus air yang lama, ini aku rebusnya di sini, baru nanti aku bawa ke situ dipindahin kalau kukusan dan lain-lain. Terus ini ada juga pisau-pisauan yang lain dan peralatan-peralatan yang lain ada di sini. Tuh. Ini yang sering aku pakai. Terus ini juga kayak sutil-sutil, rolling pin. Terus yang ini ya macam-macam lah, saringan apa pokoknya masih berantakan karena aku pikir nanti kan mau beres-beres juga, mau pindahan ke studio baru, jadi sekalian. Padahal mestinya beres-beres tuh rutin sih. Nah, ini juga ini pisau. Ini pisau set aku. Ini seringnya biasanya aku pakai kalau syuting sih, kali-kali aku pakai, kali-kali enggak, tapi lebih sering kalau misalnya aku ada kerjaan di luar, kayak misalnya ada cooking demo, kalau nggak ada private dining, kayak aku masakin orang-orang gitu, ini biasanya. Nah, ini bisa dilihat. Ini jadi di dalam knife bag aku tuh ini ada dari Miyabi mereknya. Ini buatan Amerika tapi dia style-nya kayak pisau Jepang gitu. Aku suka banget sama desainnya karena dia pakai besinya juga namanya Damascus Steel. Kita nggak akan terlalu dalam mengenai pisau sih karena nanti akan ada episode khusus. Ini buat honing, buat gini. Nah, honing tuh beda sama ngasah ya. Kalau honing tuh dia cuman meluruskan. Jadi kan kalau misalnya pisau habis kita pakai tuh pasti kalau kita zoom banget jadi gede tuh dia ada kayak bocel-bocelnya gitu. Terus kalau misalnya kita gini, itu tuh dia jadi lurus lagi, jadi lebih tajam. Itu tujuannya untuk merawat pisau supaya nggak rusak. Nah, sedangkan kalau najemin itu ngasah tuh biasa kita pakai batu, itu tuh dia akan mengikis si sedikit permukaan yang ujung mata pisaunya ini. Selain dari merek Miyabi, ini aku juga pakai merek dari Shun. Ini juga kalau nggak salah sih, ini buatan Jepang, cuman nggak tahu brandnya brand mana. Cuman aku suka banget pisau-pisau desain yang Jepang tuh kayak keren aja gitu. Terus selain itu aku ada juga sih yang basic-basic itu dari Wushof. Ini Wushof, ini untuk bread knife, terus ada buat vegetable knife, macam-macam deh. Terus ini ada juga cheese knife. Ini mereknya Kunrikon Swiss Design. Ini buat cheese, jadi buat keju-kejuan. Tentunya kejunya bukan keju yang tinggal diparut. Ini beda. Kalau ini biasa kalau misal kejunya yang lebih ke hard cheese, soft cheese yang emang harus dipotong-potong. Dan kita emang makannya tuh cheese-nya as a cheese platter gitu. Terus selain itu, nah di sini ini peralatan wajib aku, capitan. Karena ini bisa buat segala macam lah, multifungsi. Terus ada juga gunting, nanti aja ya itu. Terus ini juga buat platingnya.
Tuh, macem-macem. Ini buat tuangin saus dan lain-lain. Terus biasa di depan sini ini aku taruh peeler juga buat ngupas. Ini buat shave, buat marut truffle. Kalau misalnya masak pakai jamur truffle tuh, jamur yang mahal itu shavernya khusus nih. Gitu deh. Biasa ada Band-Aid, ada apa? Betadine gitu-gitu. Soalnya kita kalau misal lagi acara masak tuh rame-rame, biasa sama yang bantu-bantu masak tuh pasti ada aja yang kena pisau. Jadi kalau misalnya supaya higienis biasa langsung dikasih Band-Aid 2 atau 3 yang waterproof gitu supaya nggak kontaminasi ke makanannya. Oh ya, by the way, ini tuh aku belinya kan ada juga yang tanya beli di mana. Sebenarnya ini merek internasional, kalian bisa beli online dari mana aja. Tapi ini kebetulan nih aku lewat waktu itu kalau nggak salah di Amazon. Bukan Amazon, ada satu website lagi khusus pisau-pisau gitu. Itu di US, suamiku yang pesenin. Dan dibawain juga sama saudaranya. Terus, tapi ini sehari-hari ini aku beli online juga. Tapi ini aku beli online-nya di sini. Ini tuh multifungsi banget. Nah, aku juga ada kabar baik buat kalian yang demen banget tuh belanja online yang kayak aku. Kalau misalnya ke mall tuh males belanja, ujung-ujung belanja di rumah. Ya kita kayak udah bernafas pakai belanja online lah ya. Ini tuh ada satu apps namanya Shopback. Nah jadi melalui Shopback ini kita tuh bisa belanja di e-commerce manapun dan pasti dapat cashback. Wow, menarik banget kan? Kayak aku ini belanja, ini tuh macam-macam, ada yang belanja di Blibli, ada yang belanja Tokopedia di mana. Tapi aku melalui si Shopback ini otomatis kita akan dapat cashback. Kayak misalnya nih, cashback aku sekarang aja ini udah 1,3. Ini tuh lumayan banget. Jadi ini aku bukan dari belanja ini doang ya. Aku sempat beli tiket pesawat, tiket kereta, hotel, pokoknya macam-macam belanja melalui si Shopback ini ke e-commerce manapun. Dan pakainya pun gampang. Kalian tinggal buka aja aplikasinya. Terus kalian pencet nih, misalnya kalian mau ke blibli.com. Kita tinggal pencet. Terus nanti dia otomatis langsung masuk ke website, kalau nggak ke apps-nya kayak gini. Terus kita belanja kayak biasa deh, udah belanja kayak biasa, nanti otomatis si cashback-nya akan masuk ke account Shopback kita masing-masing. Nah setelah itu kalau misalnya kita mau tarik tunai si cashback-nya juga itu bisa. Jadi nggak melulu kita dapat cashback tuh biasanya harus dibelanjain lagi, ini nggak. Kalian bisa juga tarik tunai, seru banget. Nah bisa kalian lihat juga ini yang di belakang nih pernak-pernik, semuanya ini juga aku tuh belanjanya online. Jadi ya pokoknya udah confident banget lah dan aku pakai si Shopback ini. Gitu. Kita lanjut ya, kita keliling lagi. Nah, terus ini alat-alat masak. Sebentar, aku pindah dulu. Ini alat-alat masak, ini microwave, ini steam oven, dan ini oven buat baking. Terus ini ada kulkas, tuh. Kulkasnya juga masih berantakan, belum beres-beres. Terus udah gitu kita kesini. Nah, ini tempat nyimpan dry ingredients atau barang-barang bahan-bahan masakan yang nggak perlu masuk kulkas. Kayak ini ada kacang-kacangan, ini ada glucose sirup, terus ini ada daun-daun kering, bla 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 bla, terus tepung-tepungan juga. Ini ada ragi, ya pokoknya macam-macam lah aku taruh sini. Nah, terus di sini ini bagian mixer, alat bikin roti, rice cooker, pressure cooker ini, jadi rice cookernya bisa sekaligus kayak presto gitu juga. Ini peresan, terus ini piring, terus ini ada, ini loyang, ini baru datang, aku juga belinya online. Sama beli online, ini juga buat bikin sourdough. Jadi aku sekarang lagi mau eksperimen bikin sourdough gitu. Nah, terus kesini, bentar. Nah ini plastik-plastikan, baking paper, plastik, aluminium foil. Ini panci-pancian dan alat-alat elektronik lainnya. Nah, terus ini bagian loyang-loyangan. Oh ya, ini loyang-loyang yang aku pakai tuh ini yang aluminium. Jadi bahannya menurutku ini paling bagus. Dulu ada sempat masa-masanya yang lagi booming tuh yang non-stick pan gitu buat bikin bolu apa, tapi ujung-ujungnya kurang bagus karena salah satu bahan yang paling baik untuk memindahkan panas oven ke kue tuh ya ini bahan aluminium. Jadi sekarang back to basic, aku pakai bahan-bahan kayak gini yang perfect. Terus ini yang lainnya juga. Terus ini perintilan untuk bikin cake, cookies, tuh. Ini juga masih pan juga. Terus ini tuh
Ini belum aku rapin lagi sih, nanti aku ceritanya tuh nanti di dapur baru tuh aku pengen semuanya disusun kayak tepungan semua, terus biji-bijian semua, daun-daun kering gitu. Nah nanti aku mau lengkapin lagi. Ini juga, ini rempah-rempah, ini yang sering aku pakai. Terus ini juga, oh ini yang kering-kering, habis ngungsi kemarin kepenuhan. Terus, apa itu? Nah terus ini piring-piring, ini juga. Nah ini tuh semua kabinetnya tuh ini dari Matrix, kece banget kan. Nah nanti juga di dapurku yang baru tuh itu disponsorin sama Matrix sama Modena. Pokoknya aku udah gak sabar banget mau pindah. Sini juga ini piring-piring biasa. Oke, ini tuh dapur sebenarnya bukan yang setiap hari aku pakai juga. Nah kalau misalnya aku pakai yang tiap hari itu aku ada dapur kotor gitu di area situ. Nanti kita akan ke situ juga, aku akan kasih lihat. Dan sebenarnya pada dasarnya tuh aku tuh demen masak. Jadi kadang orang ada yang tanya kan kayak, Kak belajar masak di mana sih? Kok bisa masak gini-gini ya? Sebenarnya ya sama aja kayak ibu-ibu yang lainnya juga gara-gara sering masak, jadi bisa masak. Kalau misalnya nggak pernah masak nggak akan bisa masak gitu. Dan aku juga cukup sering sih, maksudnya kumpul-kumpul di rumah sama keluarga, sama teman-teman. Kalau nggak ada tamu, ya dari rekan bisnis, kalau nggak sekedar teman-teman gitu buat hangout dan ngumpul-ngumpul di sini. Jadi aku sering masak juga. Di situ aku belajar banget banyak tentang memasak tuh karena kita masakin orang. Nah kalau misalnya masakin diri sendiri doang tuh ya menurutku nggak akan belajar gitu. Nah ini dapur yang sehari-hari ini biasa kalau masaknya banyak tuh pakai kompor ini ada 4 kompornya. Terus tuh panci-panci yang kayak lebih gede-gede gitu di sini. Terus ya pakai wok juga, katelnya yang besar. Nah, terus di situ sedikit kulkas. Ini sedikit kulkas dan juga beberapa penyimpanan bumbu-bumbu dan lain-lain. Tapi kalau kulkas yang freezer gitu aku taruhnya di sana. Ini ada buat area masak-masak juga, preparation, dan juga ini tempat penyimpanan gitu. Kulkas-kulkas lumayan banyak karena di sini juga cukup rame ya rumahnya. Dan kalau misal masak juga biasa kita masak sekaligus banyak gitu. Di sini ada kompor yang nyala 4, yang itu 2 nggak nyala. Terus ini freezer. Ini juga kulkas kayak ini nih. Ini satu, ini yang khusus nyetok ayam. Biasanya kita plastikin gitu. Oh ya, dan aku juga sekarang tuh kan lagi pandemi kayak gini nih, jadi jarang keluar. Jadi aku suka beli juga bahan makanan tuh online. Aku biasa bisa beli lewat Shopback juga ke Blibli Mart. Di sini tuh banyak banget dan ada bahan-bahan segar kayak daging, sayur, pokoknya lengkap. Dan kalau misalnya kita belanja melalui Shopback itu tuh langsung kayak dapet cashback gitu, jadi ya worth it gitu. Jadi dari cashbacknya itu kita bisa belanja lagi, kalau nggak bisa cash out gitu. Ini pintu ini nyambung ke taman. Dan aku tuh sekarang lagi seneng banget tanam-tanam gitu, kayak ada tomat, cabe. Cuman ini kemarin baru dipindahin mau ditanam langsung ke tanah. Jadi kalau ini kan di pot gitu, katanya tumbuhnya kan jadi nggak terlalu cepet. Aku kemarin baru pindahin semuanya tuh lagi diberesin juga sih tamannya. Nah, yuk kita ke area yang situ. Nah kalau ini nih area biasanya untuk makan siang, makan malam, kalau nggak terima tamu. Jadi di outdoor gini kan lebih enak ya, ini udaranya juga lebih ngalir. Terus ini biasa makan siang di sini nih. Di sini. Nah, kalau ini area bikin minumannya, terutama kopi sih. Kalau minuman yang lain tuh ada juga bar. Nanti kita habis ini akan ke sana juga. Nah, kayak kopi nih, aku mau sambil bikin kopi. Nah, ini aku mau bikin kopi. Jadi pertama tuh kopi tuh ini aku bikin dari yang biji gitu. Karena menurutku jauh lebih enak. Buat yang kalian pencinta kopi pasti kalian bisa rasain bedanya. Nanti mungkin aku akan bikin satu episode tentang kopi. Terus ini kita akan grind. Nah, ngegrindnya ini tuh ukurannya juga itu beda-beda. Kita nggak akan bahas sekarang karena itu banyak banget. Jadi kalian mau bikin espresso, kalian mau bikin kopi tubruk, kalian mau bikin pakai V60, itu tuh beda-beda semua ukurannya. Oke, sebelumnya ini kita bikin kopi dulu. Nah, ini kopinya di grind sampai full gini, tapi jangan ketekan. Ini kurang dikit lagi. Nah, ini udah full gini. Di sini kita tekan. Ini kita tekannya permukaannya rata ya, jangan yang miring-miring. Terus kalau dibalik juga dia udah nggak tumpah.
sekarang ini tinggal masuk ke si mesin espressonya. Oh ya, sebelumnya ini aku mau ambil es batu. Nih, ini freezer juga, ini aku tempat nyimpan es batu sama es krim. Aduh, loh. Nah, tuh, ini es batu. Loh, ada abon juga, ini nggak tahu ini kerjaan siapa yang naruh abon di freezer. Ya udahlah ya, ini es batu aku ambil. Nih, terus aku mau bikin kopi. Terus ini kita pencet. Nah, kalau seperti ini tuh, jadi ini namanya espresso on the rock. Jadi dia tuh espresso di atas es batu. Jadi kayak dingin tapi strong banget gitu loh. Cuman kalau misalnya kita mau tambahin air juga bisa, itu jadi americano, kalau nggak long black. Terus sebenarnya bedanya americano sama long black tuh air dulu apa espresso dulu. Jadi kalau yang ditaruhnya espresso dulu, kalau nggak salah itu adalah americano, baru kasih air. Kalau misalnya long black itu kita taruh air dulu baru masukin espresso, atau sebaliknya, nggak tahu. Ini kita kasih. Tada, ini jadi deh. Sekarang aku mau sambil menuju ke bar, lalu ke dapur baru juga. Nah, semenjak kita di rumah aja kayak gini tuh, mungkin ada di antara kalian juga yang seperti aku, pencinta kopi. Itu tuh ngerasain kita tuh kayak kangen gitu kan ke coffee shop, minum kopi yang enak, yang fresh, aromanya ya udah enak banget. Tapi karena sekarang kita di rumah aja, jadi aku tuh beli si biji kopinya ini. Terus kayak kebetulan kalau mesin sih udah ada. Terus bikin kopi itu enak banget. Dan aku juga belanja semuanya tuh belanja online. Dan semuanya aku lewat Shopback dan semuanya aku dapat cashback. Nah, jadi untuk kalian juga jangan lupa untuk download Shopback. Kalian bisa cek lengkapnya di description box nanti. Itu tuh menurutku worth it banget dan sayang kalau dilewatkan. Taruh dulu kopinya. Nah, sekarang ini aku udah lagi di bar. Jadi di bar ini tuh emang didesain satu area tuh dia khusus kayak meracik minuman gitu, bartending. Jadi ada salah satu anggota keluargaku juga dia demen banget yang namanya bartending. Jadi kan kalau misalnya aku hobi masak, mungkin dia tuh kayak hobi bartending itu, makanya dibikin tempat ini. Dan langsung aja kita bahas ya. Ini yang pertama, ini adalah kulkas sebenarnya. Cuman karena kulkasnya udah nggak kepake, jadi di sini buat taruh gelas-gelas gitu. Ini gelas-gelas biasa yang buat teh. Ini ada yang kecil tuh, kecil. Terus ini buat tehnya juga. Yang sebelah sini ini wine chiller. Ini merek Sanyo. Jadi ini kalau misalnya kita pegang nih, aku keluarin salah satu. Tuh, dia tuh kayak dingin gitu, tapi dinginnya nggak sedingin kalau kita taruh dalam kulkas. Itu tujuannya juga buat memberikan temperatur yang pas ke si wine-nya, terus dia juga ngejaga si kualitas wine-nya itu sendiri. Tapi ini kan wine chillernya kecil, sedangkan minuman lainnya tuh banyak, jadi biasa yang dimasukin sini tuh yang emang ya kualitasnya yang lebih oke gitu. Kalau yang lainnya dibiarin di luar juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini bukan wine ya. Kalau misalnya yang selain wine itu dia ditaruh di luar pun itu nggak masalah. Kalau misalnya wine, dia tuh cara penyimpanannya juga dia harus miring, karena kalau dia berdiri nanti gabus atasnya itu dia bisa kering, dan kalau kita cabut nanti masuk ke dalam, itu kan kita mau minum juga ilfeel banget kan. Tapi by the way, aku udah gak minum alkohol sama sekali sekarang, karena semenjak hamil anak pertama, menyusui anak pertama, sekarang hamil anak kedua, sekarang lagi menyusui anak dua. Anakku yang kedua baru 3 bulan, jadi masih puasa. Dan aku juga sebenarnya nggak terlalu suka rasanya gitu, kecuali yang dicampur manis gitu enak. Oke, langsung kita ke area sini. Nah, ini semuanya minuman. Jadi minuman ini tuh dia macem-macem ya, semua, tapi hampir semua adalah hasil dari fermentasi bahan yang tentunya mengandung gula. Kayak ini secara garis besar, ini misalnya ada whisky. Ini whisky semua. Nah, kalau whisky tuh dia bedanya dia difermentasi dan didistilled dari biji-bijian yang sudah diproses menjadi malt. Ya, kalian bisa cari info juga apa itu malt, bedanya sama yang nggak malt. Terus ini ada dry gin. Kalau dry gin sama whisky itu bedanya sama-sama dari sama-sama dari kayak biji-bijian dari beras, jagung gitu-gitu.
Tapi yang satu dibikin malt, yang satu nggak langsung aja, jadi direct fermentation, terus di distilled, jadilah gin. Terus ada juga vodka. Kalau vodka tuh banyaknya dia dari kentang. Terus ada juga di sini mana ya? Tequila. Tequila tuh dari tumbuhan agave gitu. Jadi agave tuh kayak dia biasa banyaknya di Meksiko, kayak nanas gitu bentuknya tapi gede banget nanasnya. Menarik sih. Terus ada juga ram. Kalau kalian tahu ya, kalian suka pakai yang aroma ram. Itu tuh dia fermentasi dari gula. Kalau nggak gula, molasses. Pokoknya yang direct itu, jadi rasanya juga wangi. Itu ada juga brandy. Kalau brandy itu langsung dari kayak buah cherry, buah-buahan lah, prunes, peach gitu-gitu. Nah ini nih tequilanya nih, ini enak banget. Ini dari merek Patrón, dia tuh nggak terkenal merek lain mungkin ya, tapi kualitasnya tuh oke banget. Terus ini di sini ini tempat-tempat untuk simpen gelas. Tuh. Nah ini tuh gelasnya macam-macam. Kenapa harus macam-macam? Sebenarnya asal muasalnya tuh dia tuh ada fungsi ergonomik masing-masing gitu. Setiap gelas tuh dia. Kayak misalnya contohnya ini ada gagang, ada gagang. Kalau misalnya ada gagang tuh kita tujuannya supaya tangan kita tuh nggak kena sini. Kalau tangan kita kena sini, nanti suhu minuman di dalam sini tuh dia ikut panas kena tangan. Karena minuman yang di sini tidak memakai es batu. Terus ada juga di sini buat yang pakai es batu. Dan ini tuh bahannya juga beda. Ini yang kristal, ini yang non kristal. Katanya sih kalau minum kayak whisky, kalau nggak minuman-minuman lain yang emang bukan dicampur, yang murni, itu tuh paling bagus pakai si bahan kristal ini. Kenapanya, yang bener-bener kenapanya sih aku nggak tahu. Cuman yang aku tahu sih, ini kan pertama ini dia bahan lebih bagus ya. Dia lebih berat juga. Terus si sudut-sudutnya dan lain-lain tuh dia kalau misal kita minum itu tuh aromanya tuh bisa diterima sama hidung kita tuh jauh lebih strong. Katanya sih kayak gitu sih, aku juga nggak tahu. Aku soalnya bukan penikmat ya, jadi nggak bisa terlalu ngebedain apa gimana. Terus selain itu juga dalam menyajikan minuman, ya sebenarnya aku percaya sih dalam menyajikan makanan pun seperti itu. Jadi yang paling penting itu kan kita aromanya gimana, penampilannya gimana. Kebayang nggak kalau misalnya kita minum milkshake atau nggak kita minum orange squash tapi warnanya putih, kalau nggak warnanya biru, itu kan pasti apa yang diterima sama otak kita beda kan. Jadi mostly sih seperti itu. Dan yang menarik juga kalau misalnya kita mau minum whisky pakai es batu tuh kadang es batunya dibikin bulat dulu gitu. Nah nanti aku kasih lihat juga gambarnya seperti ini. Itu tuh dia tujuannya supaya melelehnya tuh katanya kalau es batu permukaannya bulat dia akan melelehnya paling lama dibandingkan es batu yang berbentuk kotak. Jadi supaya dingin tapi nggak terlalu apa ya, kalau kita nyebutnya tuh supaya tetap pekat gitu mungkin. Oke, itu sekilas aja. Nah kalau di sini ini buat minuman kotakan gitu. Ini udah saatnya aku harus isi ulang sepertinya karena udah mau habis juga. Dan anakku tuh susunya suka, tapi dia tuh seneng banget experience dimana dia buka kulkas ngambil minuman sendiri terus kayak minum sendiri. Dia tuh seneng banget dan dia sukanya susu strawberry kalau nggak susu coklat. Dan aku tuh kemarin belanja di sini itu lagi ada promo di Blibli Mart. Udah dapat promo, dapat cashback, untung lewat Shopback. Jadi aku dapat cashback juga. Nanti si cashbacknya bisa aku beliin kopi, bisa untuk isi pulsa, bisa aku cash out, aku tarik jadi tunai. Pokoknya macem-macem deh. Dan itu prosesnya pun sangat-sangat gampang. Sekarang ini yang ditunggu-tunggu, sekarang aku mau ke dapur baru. Let's go. Nih sekarang ini lewat sini, karena itu tuh tadinya taman kosong. Cuman sekarang dibikin dapur outdoor gitu. Dan aksesnya tuh jauh ke sana. Jadi sekarang kita lewat jendela aja. Tada, jadi ini dia si area kitchen barunya. Bisa dilihat di situ udah ada bar stool. Nanti buat duduk-duduk, buat meeting, buat kalau misalnya aku lagi ngumpul-ngumpul mungkin. Di sini juga nanti akan ada beberapa meja. Dan di sini adalah area masaknya. Di belakang area preparation. Dan di sini, ini aku rencananya pengen bikin kayak vertical garden itu yang tanam-tanam. Kayak di sana tuh tanam-tanam ada cengek, cabai rawit maksudnya. Terus tomat, misalnya micro herbs, kemangi dan lain-lain pokoknya di sini. Doain semoga si tanamannya mau tumbuh karena sih itu katanya bakat-bakatan tergantung tangan. Ada yang bisa nanam, ada yang enggak. Semoga nanti aku yang di sini tuh berhasil.
Ini adalah kompornya. Buat nanti aku bikin konten YouTube. Tada, sama buat masak sehari-hari juga. Nih, ini kompor, kulkas, dan lain-lain semuanya itu dari Modena. Nanti next episode aku akan bikin kitchen tour yang new kitchen, jadi kita akan bedah juga. Kitchen setnya yang cakep banget desainnya. Ini tuh dari Matrix. Sama yang kitchen lama juga sebenarnya ini dari Matrix, tapi yang ini kitchen baru itu didesain khusus studio dan disponsori oleh Matrix, Modena. Dan juga ini piring-piringnya yang lucu-lucu, ini dari Brusunik, kemarin baru pada datang. Ini ada yang belum terpasang, dan ini aku ganjal-ganjal gini karena ini kan tadinya tuh mau ditutup gitu, cuman ada pohon. Aku pikir sayang banget kalau pohonnya dibuang, jadinya dibuka. Tapi ternyata pas hujan tuh kayak tembus, jadi nanti di sini bakal dipasangin kaca gitu. Terus selain ini nanti kita detailnya nanti ya, stay tune ya. Dan ini kelihatan kan masih kosong. Tenang aja, jangan khawatir, nanti akan didekor, akan penuh. Dan aku juga akan belanja perintilannya abis ini. Pastinya belanja online, karena pertama ke satu kita nggak bisa kemana-mana juga. Dan kedua, pada dasarnya aku lebih suka belanja online dibanding ke toko fisik. Dan pastinya pakai Shopback. Kenapa? Karena kita akan dapat cashback. Jadi sama-sama belanja, sama-sama keluar uang. Kalau pakai Shopback kita dapat cashback, kalau kita nggak pakai Shopback kita nggak dapat cashback. Ya pastinya aku pilih pakai Shopback dong, dapat cashback. Di belakang sini tuh ada area preparation gitu. Jadi nanti buat storage, preparation, dan lain-lain. Boleh lihat juga. Oke, ini nanti rencananya tuh di sini mau ada sink. Terus ini meja preparation, nanti ada lagi. Terus mau ada kompor juga. Ada di sana nanti area buat storage gitu yang tertutup. Kayak misalnya buat peralatan masak, kalau nggak buat bumbu-bumbu mungkin yang di sana nggak muat, jadi rencananya akan ada di sini. Tapi ini emang belum siap. Nanti ketika sudah siap kita akan kitchen tour lagi. Oke guys, thank you for watching. Nanti setelah ini juga bocoran sedikit akan ada giveaway-nya. Dan kalian juga boleh tanya tentang dapur, tentang masak, atau mungkin tentang yang lain juga it's fine. Nanti yang like-nya paling banyak itu akan aku jawab tentunya di Q&A session berikutnya, dan juga ada giveaway. Oke, so don't miss it. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga cepetan komen di bawah ini. See you in the next video. Bye-bye.